dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenar. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah mengatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan memelihara dalam hidupnya di setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur bahwa kita semua masih tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan di minggu terakhir tahun 2020. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita masih tetap sehat. Kita masih tetap ada dalam cinta kasih Allah. Kita masih tetap ada di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kita bersyukur bahwa kehidupan kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, tema yang dikeluarkan Majelis Sinode dalam kebaktian minggu terakhir ini, bersyukurlah dan berdoa senantiasa. Itu tema kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, tema ini mengajak kita untuk kita melihat tentang diri kita, untuk kita melihat tentang perjalanan yang kita jalani, kita lewati, kita tempuh. Tema ini mau menantang kita untuk melihat apakah kehidupan yang kita jalani dari hari lepas hari adalah hidup dengan tetap memandang kepada Allah ataukah memandang kepada yang lain. Tema ini mau mengajak kita untuk melihat apakah kehidupan yang kita jalani dari hari lepas hari masih tetap ada iman dalam hati kita tentang Allah atau tidak. Paulus berbicara dan menulis kepada jemaat Tuhan di Kolose. Dia mengarahkan jemaat untuk melihat bahwa kehidupan ini adalah Allah berikan. Dan kali itu dia mengarahkan jemaat untuk melihat bahwa hidup itu berasal dari Allah. Dan dia mengarahkan jemaat supaya jemaat mengharapkan segala sesuatu. Carilah perkara yang di atas. Paulus mengarahkan jemaat untuk jemaat melihat dan memahami, untuk menikmati kehidupan yang baik, untuk menjalani kehidupan yang dirancang dalam kebaikan Allah. Carilah perkara yang di atas. Dan karena itu dia mengajak jemaat untuk jemaat menjalani kehidupan dalam suatu ungkapan syukur. Untuk apa kita bersyukur? Untuk apa kita berdoa? Bapak Ibu mungkin berdoa setiap hari di rumah. Ada orang yang berdoa dalam satu hari tidak terhitung banyaknya. Kita bukan agama tertentu yang berdoa mengikuti jam-jam waktu yang ditentukan. Tapi bagi orang percaya, bagi orang Kristiani, doa adalah nafas kehidupan. Jika Anda tidak bernafas, pasti Anda tidak hidup. Dan jika Anda tidak berdoa, pasti Anda tidak mengalami kehidupan secara rohani di dalam Allah. Doa membawa orang memahami dan mengerti bahwa dia masih hidup,
Bapak Ibu pernah tidak berbicara dengan seseorang? Apa yang Anda rasakan kalau tidak berbicara dengan seseorang? Anda mau lewat gak? Ya. Dan Anda tidak bohong. Tidak ngomong. Bapak Ibu saudara kekasih Kristus, hubunganmu tidak baik kalau Anda tidak berbicara dengan Anda. Semakin Anda tidak berbicara dengan seseorang, hubunganmu akan rusak. Doa adalah berbicara. Orang dalam bahasa Latin berbicara kepada Allah. Sesuatu yang harus kita sampaikan kepada Allah. Dan apa yang kita bawa dalam doa-doa kita. Paulus mengajarkan kita tentang hal bagaimana berdoa. Di dalam doa itu yang dia bawa adalah dia bersyukur kepada Allah. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa. Hal yang paling pokok yang dia bawa di hadapan Allah, dia mengajarkan jemaat Tuhan di Kolose untuk memahami. Di dalam doamu yang kami lakukan yang pertama-tama adalah kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa iman jemaat tetap terpelihara. Itu doa pengakuan. Paulus mau mengajarkan kita untuk kita datang di hadapan Allah dan kita bersyukur, Tuhan, terima kasih bahwa saya masih mengimani Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa saya masih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan bahwa saya masih hidup dan Engkau ada bagiku. Jika Anda hidup dalam iman, Anda mampu melakukan kebenaran di dalam hidup. Amin Bapak Ibu. Jika orang hidup dalam iman, orang mampu untuk membangun kasih kepada sesama. Omong kosong kalau Anda mengatakan Anda mengasihi sesama tapi iman rusak di hadapan Allah, itu munafik. Omong kosong kalau Anda berbicara manis-manis di hadapan orang tapi imanmu tidak benar di hadapan orang, itu munafik. Paulus berkata di hadapan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang. Iman kepada Allah melahirkan kasih yang tulus kepada orang lain. Iman di hadapan Allah mampu membuat kita dikontrol, didesain oleh Tuhan bagaimana kita bersikap. Kendati mungkin hati kita tidak bisa untuk kita terima, tetapi iman di hadapan Allah membuat kita memahami dan mengerti bahwa kehidupan tidak selalu memberikan kepada kita sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan hati. Iman di hadapan Allah membuat kita mengerti bahwa kehidupan tidak selalu membuat kita harus diterima, harus disanjung. Kita harus mengalami sebuah kesenangan. Iman di hadapan Allah membuat mata kita terbuka. Yesus dihina. Oleh karena kebenaran dia dihina. Iman di hadapan Allah membuat kita mengerti bahwa walaupun tantangan berat dia tetap bekerja. Dia tetap menjalani hidup dan tetap berkomitmen kepada apa yang Allah buat kepada dia. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah jika kepadamu dikatakan hal-hal yang tidak benar. Berbahagialah karena sebelum kamu mengalami itu, aku mengalami. Paulus mengerahkan umat Kolose untuk melihat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan perjalanan Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, kalau dalam rumah tangga kita, apa yang kita harus lakukan? Tentu kita mengikuti teladan orang tua kita. Dalam rumah tangga kita, apa yang kita harus lakukan? Tentu kita harus mendengar nasihat orang tua kita. Dan kalau kita tidak mengikuti teladan orang tua kita, kita akan dianggap sebagai anak yang tidak menghargai orang tua, tidak menghormati orang tua. Anak rusuh mau dengar beta, anu mau dengar siapa? Mama bilang begitu. Atau bapak bilang kalau kau tidak mau dengar saya, kamu mau dengar siapa? Kalau kita mengakui bahwa dia adalah bapak kita, dia adalah ibu kita, pasti kita harus mendengar nasihatnya. Kita harus mengikuti apa yang orang tua kita lakukan, kita tunjukkan. Dan begitu juga kalau kita mengakui Yesus sebagai
Bapa kita, maka kita harus mengikuti teladannya. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Bapa, tapi kalau kita tidak mengikuti teladan Kristus, apa yang kita doakan? Apa yang kita minta dari Bapa kita? Ada orang tua yang sangat keras hati tidak mau memberi kepada anaknya karena anaknya kurang ajar. Dia tidak mau dengar saya. Bapak, sonde dia lebih dengar orang lain daripada saya. Dia semua dengar saya. Bapak tolong itu ngomong anak Bapak. Tapi dia tidak hargai saya. Memang Tuhan tidak seperti begitu. Tetapi Tuhan juga marah kepada orang Israel karena mereka tidak mendengar Dia. Tuhan juga marah kepada orang Israel karena mereka lebih mendengar kepada yang lain daripada Allah. Aku Allah yang cemburu. Allah cemburu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Paulus bersyukur. Dan dia mengarahkan umat Kolose untuk memahami, aku bersyukur karena imannya tetap ada di hadapan Allah. Iman yang hidup membuat kasih tetap terpelihara dan bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Kasih itu membuat kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi orang lain. Dia tidak bisa hanya berpihak sebelah tangan, tidak bisa Bapak Ibu, atau bertepuk sebelah tangan. Itu cinta yang bertepuk sebelah tangan itu tidak enak. Cinta itu harus bertepuk sebelah tangan. Itu cinta. Dan karena itu kasih harus kita jalankan. Rajin ibadah baik, tekun dalam persekutuan doa baik, berdiri melayani sangat baik. Tuhan mau. Hidup dalam persekutuan setiap hari, Tuhan mau. Itu berarti mengasihi Tuhan. Itu Dia mau. Tapi belum lengkap. Karena jika Anda hanya mengasihi Tuhan tapi Anda culas kepada orang lain, tidak. Jika Anda hanya mengasihi Tuhan tapi Anda benci kepada orang lain, menaruh dendam dan iri kepada orang lain, tidak. Karena Yesus bilang masih ada satu lagi kasih. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, Yesus bilang masih ada lagi satu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita melakukan dua hal ini, kita melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu Yesus katakan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, itu orang yang hidup dalam iman. Dia memahami tentang prinsip yang harus dibangun. Dan karena itu Bapak Ibu, jika orang yang seperti ini, mereka menikmati hidup seperti ini, ada pengharapan dalam hati mereka. Ada pengharapan bahwa Allah menyediakan sesuatu bagi hidup mereka. Kendati bahwa kehidupan kita penuh dengan kesulitan, tantangan dan pergumulan, setiap harapan kita tidak selalu menjadi kenyataan. Tetapi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena mungkin kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau Bapak Ibu. Yesus pernah berbicara tentang hal kekhawatiran. Orang-orang ingin untuk bisa dapat makanan. Orang-orang ingin untuk bisa dapat pakaian. Orang-orang ingin untuk bisa dapat rumah. Saya kira itu bukan hal muluk-muluk. Itu hal yang wajar. Setiap orang ingin untuk hidup bernaung. Setiap orang ingin untuk makan. Setiap orang ingin untuk berpakaian dan menutupi tubuhnya. Itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang salah. Tetapi menjadi kesalahan jika karena makanan, jika karena pakaian, jika karena rumah orang lupa Tuhan. Itu yang salah. Yang menjadi persoalan adalah jika karena makanan, jika karena rumah, jika karena pakaian orang saling membunuh. Itu yang salah. Dan karena itu Yesus mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai, akan apa yang kamu miliki. Janganlah khawatir. Lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak melihat. Allah berkata. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia sebagai anak-anak dilihat oleh Bapa. Bapa melihat keberadaan kita.
Siapakah orang tua di rumah yang tidak paham tentang gelagat anak-anak? Siapakah bapak di rumah atau mama di rumah yang tidak paham tentang gerak-gerik anak-anak? Pada waktu anak kita bergerak untuk mengharapkan sesuatu tapi tidak ngomong kepada kita, siapakah orang tua yang tidak paham bahwa dia meminta uang? Orang tua tahu yang satu meminta uang, tapi tidak ngomong. Mama bilang, bapak dia meminta uang. Betul, saya tadi meminta uang, harus ngomong nih. Tahu, orang tua tahu. Gelagat masuk kiri kanan, bapak mau keluar ke bapak, mau keluar, harus ngomong nih. Orang tua paham anak-anak menggelagat. Kalau bapak mama kita sebagai orang tua memahami gelagat anak, Bapa di surga lebih daripada itu. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Amin. Dan karena itu bagi ibu saudara kekasih Kristus, Allah Yesus dalam nas pembimbing mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, segala perkara ditambahkan kepadamu. Cari apa? Carilah perkara yang di atas, aku tambahkan kepadamu. Siapa orang tua yang dia kerja, dia tidak berpikir bahwa saya mencari tanah untuk saya punya anak. Siapa di antara orang tua di sini yang kalau dia kerja dan dia tidak berpikir, oh kita mesti siap tanah untuk baik anak-anak? Anak-anak tidak minta. Siapa anak yang minta, bapak nanti siap saya pun tanah ya? Siapa orang tua yang dia kerja dan dia tidak menyiapkan uang untuk anak-anak sekolah? Orang tua mempersiapkan, dia kerja keras karena dia tahu ada 3 anak yang saya harus sekolahkan. Apakah anak-anak minta? Tidak, orang tua menyiapkan. Kalau mama sebagai orang tua seperti itu, Bapak di surga lebih daripada itu. Dan karena itu Bapak Ibu saudara kekasih Kristus, Paulus mengajarkan kita tentang konsep bersyukur. Bersyukur karena kita punya iman. Bersyukur bahwa itu tetap terpelihara. Sebab dengan itu kita memahami kebenaran Allah secara baik. Kita hidup dalam kasih. Kendati bahwa kita mengalami ketidakadilan dalam hidup, hati kita tidak kotor, pikiran kita tidak jahat, kita tetap murni, kita tetap tulus, tetap menjalani kehidupan. Apalagi kita sebagai orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu tidak mudah dalam menjalani hidup, karena mereka harus diuji. Orang-orang pilihan, murid-murid diuji dengan luar biasa. Itu bagaimana mereka layak di hadapan Tuhan atau tidak. Mereka harus melihat kondisi dan perjalanan hidup mereka. Dan orang-orang yang hidup dalam ungkapan syukur, apa yang terjadi? Mereka akan berjalan dengan tekun. Di dalam ungkapan syukur kita mampu menerima kenyataan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Di dalam ungkapan syukur kita bisa makan walaupun itu hanya nasi dan garam. Amin. Di dalam ungkapan syukur Anda akan berdiri di depan kaca dan bilang, saya mau ke gereja walaupun cuma baju ini yang saya punya. Itu dalam ungkapan syukur. Di dalam ungkapan syukur Anda mampu membawa anak-anak berdoa kepada mereka. Tuhan, hanya ini yang kami punya, tapi berkati kami punya anak. Saya hanya penjual, saya hanya tukang ojek, tapi saya mau bekerja. Anak saya Tuhan berkati. Itu ungkapan syukur. Dia bersyukur, berdoa. Paulus membawa jemaat Kolose untuk memahami perkara yang berasal dari atas. Allah melakukan itu bagi manusia. Dan karena itu Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, dia ingin supaya kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang terus mengandalkan Dia. Pada waktu Anda berbicara kepada Allah, percaya Allah berbicara kepada Anda. Pada waktu Anda datang berkeluh kepada Allah, percayalah rahmat dan kemurahan-Nya tercurah atas. Hiduplah dalam ungkapan syukur dan berdoalah senantiasa. Lihatlah kemurahan Tuhan menyertai langkah hidup. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa Engkau memelihara kami, membuat iman kami tetap bertumbuh, menikmati cinta dan rahmat, membuat kami terus mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi orang lain, berkomitmen tentang itu. Dan biarlah kehidupan ini kami jalani
dalam mengakhiri tahun 2020 dengan tetap memandang kepada Tuhan dan beriman dan bersyukur bahwa Tuhan peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman, meteraikan ini dalam hati kami, supaya kebenaran firman Tuhan memberkati kami. Hidup kami adalah hidup yang dipelihara oleh-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.